Sebentar, Pak pimpinan, ini juga nggak bisa dibiarkan terlalu jauh begini. Ini kan nggak, pimpinan ganti nih, pimpinannya ganti. Sebentar. Ini gini. Pimpinan ganti. Teman-teman. Yang bener, Ron. Teman-teman. Ingetin, lu yang bener. Dari saya selesaikan dulu ya. Ya, seharusnya pada kesempatan pertama Pak Mahfud menjelaskan semua hal yang Pak Mahfud jelaskan di media terkait dengan 300 triliun itu, bukan menjawab satu persatu apa yang terjadi antara Komisi 3 dengan PPATK dalam rapat beberapa hari yang lalu, kan gitu. Itu Pak Mahfud juga pernah di DPR, kan Pak Mahfud tahu bagaimana dinamika yang terbangun dalam rapat-rapat di DPR. Sebentar, saya belum selesai. Saya kan nggak potong Pak Mahfud ngomong tadi. Saya mendengar dengan seksama apa yang disampaikan Pak Mahfud. Gantian dong, sekarang saya ngomong. Ya. Saya kira kalau Pak Mahfud melakukan cara seperti yang kita dengarkan tadi, kan Pak Mahfud menjudgment teman-teman. Lepas dari itu benar salah itu nanti kita bisa uji. Tetapi rapat kita hari ini bukan untuk itu. Rapat kita hari ini untuk mengklarifikasi kontroversial yang sudah terlanjur berkembang di masyarakat terkait dengan 300 triliun itu. Tidak satu pun poin dari awal Pak Mahfud menyampaikan penjelasan Pak Mahfud dalam rapat ini yang terkait dengan soal itu. Satu-satu Pak Mahfud mengomentari jalannya rapat antara kami dengan PPATK, khususnya yang disampaikan oleh Terry, yang disampaikan oleh Saudara Arsul dan Saudara Beni. Ini kan jadi lari dari maksud dan tujuan rapat kita pada hari ini. Dan pimpinan juga punya kewenangan untuk menjaga lalu lintas rapat ini agar berlangsung sesuai dengan apa yang kita inginkan, gitu loh. Saya kira itu. Saya belum berkomentar terlalu jauh, tapi kira-kira rapat ini harus berjalan sesuai dengan tata tertib yang berlaku di DPR. Terima kasih Pak Mulfahri. Pak Mulfahri dan teman-teman, namanya kita mengundang rapat yang bersangkutan sebagai Ketua Komite Nasional dengan kontroversi yang ada. Tapi kalau akhirnya yang bersangkutan menjelaskan dulu dengan apa yang terjadi, dengan mengklarifikasi yang terjadi belakangan terakhir, tidak salah sebenarnya. Nanti kalau selesai dia mengklarifikasi Pak Menko, baru kita tangkepin Pak, supaya apa yang menjadi klarifikasi Pak Mahfud ini bulat. Bukan berarti nanti interupsi. Mau kapan selesai Pak? Mau 2 hari? Pak Arteria tadi udah suruh ganti saya sebagai pimpinan. Ini lagi di luar jalur. Kan kita lagi mendengarkan dulu ketua komite menjelaskan Pak, supaya terungkap. Mau rapat 7 hari nggak apa-apa, asal ungkapan dari ketua komite apa yang menjadi kontroversi ini terbuka secara publik dengan teman-teman. Nah, kiranya untuk jangan salah mengartikan Pak Mahfud ini menyampaikan ungkapan, masa nggak dikasih ruang seorang ketua komite atas kontroversi yang ada. Ini kan permulaan. Nah, begitu ya. Nah, lanjut Pak Menko, supaya jangan ada nanti seolah-olah pimpinan tidak memberikan satu keputusan tegas di awal ini, ya. Nah, oleh karena itu kita ingin membuka ini semua. Ketika kita mengundang Kepala PPATK, kemudian Kepala PPATK menyampaikan informasinya, ternyata kita baru mengetahui bahwa 349T itu adalah data 14 tahun, 2009 sampai 2023. Kemudian menurut keterangan Kepala PPATK juga dikatakan bahwa tidak seluruhnya itu menyangkut oknum di Kementerian Keuangan, tapi menyangkut tugas dan fungsi yang terkait dengan Kementerian Keuangan. Kita sebenarnya berharap keterangan yang tadi Pak Mahfud sampaikan itu disampaikan oleh Kepala PPATK yang clear tadi, sehingga setelah itu nanti kita bisa cross check juga kepada Kementerian Keuangan, kan begitu. Tapi pada saat itu sepertinya belum siap untuk datanya sedetail ini, ya, sehingga kita merasa perlu untuk melanjutkan rapatnya juga melibatkan dengan Pak Mahfud yang sudah menyampaikan kepada publik. Sebelum rapat ini, kemarin kita dapatkan informasi berdasarkan rapat di Komisi 11. Oke. Nah, jadi itu gambaran terkait dengan tanggapan saya soal legal standing supaya kita clear nih, ya. Jangan sampai kemudian dituduh kita macam-macam dan sebaliknya juga seperti itu.
Dan ada kebetulan juga yang juga Pak Mahfud tadi sampaikan terkait pidana. Ya. Saya juga mendengar proses ini disampaikan. Tapi Pak Mahfud, ini juga supaya clear kali-kali untuk publik, bahwa yang teman-teman sampaikan bukan menyatakan Pak Mahfud ini harus dipidana. Tidak Pak Mahfud. Yang disampaikan teman-teman adalah mengingatkan agar kita ini prudent, hati-hati. Karena apa? Ketika kita tidak hati-hati, ada pasal 11. Itu yang saya tangkap. Ya mungkin Pak Mahfud menangkapnya berbeda, itu haknya Pak Mahfud. Tapi kalau yang saya tangkap, itu mengingatkan, itu untuk mengingatkan bahwa kita harus prudent. Itu saja. Jadi saya berharap hubungan kita ini adalah hubungan kelembagaan, DPR dengan pemerintah. Tidak kemudian malah menjadi personal. Itu yang juga saya coba belajar dari para senior, ya. Semestinya persoalan ini tidak menjadi persoalan personal, tapi persoalan yang kelembagaan saling menghormati satu sama lain. Oke, itu satu bagian. Sekarang bagian kedua. Terima kasih atas paparannya. Ini kejutan kedua. Sangat mengejutkan paparan dari Pak Mahfud. Kenapa? Karena saya kemarin ikuti betul keterangan Ibu Sri Mulyani di Komisi 11. Saya pelajari juga data-datanya semuanya. Ternyata totally different. Beda betul. Saya tadi cari sambungan-sambungannya, sedikit ada sambungan tadi soal 3,3T, itu dari 35 tadi, karena ada cangkang yang kemudian mungkin disingkirkan dari situ, ya dilepas, akhirnya ketemu 3,3T. Tapi untuk yang lain nih, di sini ya, seperti kata Ibu Sri Mulyani, dari 349 triliun dari surat yang kedua, kan ada dua surat ya, surat pertama 100 lampirannya 100, surat kedua 300 lampirannya, ya koreksi kalau saya keliru. Dari yang surat kedua ini, menurut Ibu Sri Mulyani, ya 100 surat itu sebenarnya dikirimkan untuk APH lain, ya. Kemudian 65 surat itu terkait dengan transaksi korporasi, ya, yang jumlahnya 253T. Kalau yang tadi ke APH jumlahnya 74T, kemudian barulah 22T itu terkait dengan korporasi dan pegawai, di mana dipecah lagi 3,3T itu yang berhubungan langsung dengan oknum. Itu keterangan Ibu Sri Mulyani. Adu data mari, saudara mau undang kan? Adu data dengan saya. Nah ini saudara yang saya katakan agregat. Nah, saudara saya ingin mengusulkan begini. Sulit memberantas korupsi itu. Tolong melalui Pak Bambang Pacul, Pak, tolong Pak, undang-undang perampasan aset tolong didukung Pak. Biar kami bisa ngambil begini-begini nih Pak. Tolong juga pembatasan belanja uang kartal didukung Pak. Karena orang korupsi itu Pak, nurunkan uang dari bank 500 miliar dibawa ke Singapura, ditukar dengan uang dolar, lalu dia bilang ini menang judi karena di Singapura judi sah, lalu dibawa ke Indonesia sah. Padahal itu uang negara Pak. Tone yang sama, dan tadi sudah dengan tone yang sama saya lakukan. Nah yang sekarang mari kita baik-baik saja gitu, karena ini mencari kebenaran. Saya persilahkan Pak, sedikit saja tambahkan tadi itu instruksi soal pimpinan Saudara Ketua. Sebelum Pak Ivan, kalau bisa yang dibaca Pak Mahfud tadi kita difotokopi supaya kita bisa pelajari nih Pak. Dua-duanya Pak, termasuk surat-surat itu. Oke. Ya, terima kasih pimpinan. Silakan Pak Ivan. Baik, pimpinan, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan seluruh anggota Komisi 3 DPR RI yang kami hormati, Bapak Ketua Komnas dan seluruh anggota, teman-teman semua. Jadi ada dua hal yang kiranya saya harus sambung dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Komnas PPTP. Gini, teman-teman, Pak Mahfud untuk menyelesaikan. Sebentar, Pak pimpinan, ini juga nggak bisa dibiarkan terlalu jauh begini. Ini kan Nggak, pimpinan ganti nih, pimpinannya ganti. Sebentar. Ini gini. Pimpinan ganti. Teman-teman, Lu yang bener Ron. teman-teman. Lu ingetin Ron, lu yang bener Ron. Dari saya selesaikan dulu saya ya. Ya, seharusnya pada kesempatan pertama Pak Mahfud menjelaskan semua hal yang Pak Mahfud jelaskan di media terkait dengan 300 triliun itu, bukan menjawab satu persatu apa yang terjadi antara Komisi 3 dengan PPATK dalam rapat beberapa hari yang lalu, kan gitu.
Itu Pak Mahfud juga pernah di DPR kan. Pak Mahfud tahu bagaimana dinamika yang terbangun dalam rapat-rapat di DPR. Sebentar, saya belum selesai. Saya kan nggak potong Pak Mahfud ngomong tadi. Saya mendengar dengan seksama apa yang disampaikan Pak Mahfud. Gantian dong. Sekarang saya ngomong. Ya, saya kira kalau Pak Mahfud melakukan cara seperti yang kita dengarkan tadi, kan Pak Mahfud menjudgment teman-teman. Lepas dari itu benar salah itu nanti kita bisa uji. Tetapi rapat kita hari ini bukan untuk itu. Rapat kita hari ini untuk mengklarifikasi kontroversial yang sudah terlanjur berkembang di masyarakat terkait dengan 300 triliun itu. Tidak satu pun poin dari awal Pak Mahfud menyampaikan penjelasan Pak Mahfud dalam rapat ini yang terkait dengan soal itu. Satu-satu Pak Mahfud mengomentari jalannya rapat antara kami dengan PPATK, khususnya yang disampaikan oleh Terry, yang disampaikan oleh Saudara Arsul dan Saudara Beni. Ini kan jadi lari dari maksud dan tujuan rapat kita pada hari ini. Dan pimpinan juga punya kewenangan untuk menjaga lalu lintas rapat ini agar berlangsung sesuai dengan apa yang kita inginkan, gitu loh. Saya kira itu. Saya belum berkomentar terlalu jauh, tapi kira-kira rapat ini harus berjalan sesuai dengan tata tertib yang berlaku di DPR. Terima kasih Pak Mulfahri. Pak Mulfahri dan teman-teman, namanya kita mengundang rapat yang bersangkutan sebagai Ketua Komite Nasional dengan kontroversi yang ada. Tapi kalau akhirnya yang bersangkutan menjelaskan dulu dengan apa yang terjadi, dengan mengklarifikasi yang terjadi belakangan terakhir, tidak salah sebenarnya. Nanti kalau selesai dia mengklarifikasi Pak Menko, baru kita tanggepin Pak, supaya apa yang menjadi klarifikasi Pak Mahfud ini bulat. Bukan berarti nanti interupsi. Mau kapan selesai Pak? Mau 2 hari? Pak Arteria tadi udah suruh ganti saya sebagai pimpinan. Ini lagi di luar jalur. Kan kita lagi mendengarkan dulu ketua komite menjelaskan Pak, supaya terungkap. Mau rapat 7 hari nggak apa-apa, asal ungkapan dari ketua komite apa yang menjadi kontroversi ini terbuka secara publik dengan teman-teman. Nah, kiranya untuk jangan salah mengartikan Pak Mahfud ini menyampaikan ungkapan. Masa nggak dikasih ruang seorang ketua komite atas kontroversi yang ada? Ini kan permulaan. Nah, semua statement Pak Mahfud dari awal, ya, saya mohon juga nanti diputarin lagi, ya. Yang penghormatan itu ada pada DPR kah atau ada pada Pak Mahfud? Apalagi tadi yang pertama itu Pak, tiba-tiba hadir, saya maunya begini, saya akan bagi 2 ini. Ya udahlah, hanya Pak Mahfud yang diberikan kewenangan untuk bisa ngatur persidangan selain ketua sidang. Walaupun tadi saya katakan Pak Roninya tidak tegas, saya minta diganti. Saya kata nggak bisa Pak, aturan main ini adalah aturan main kita punya tata tertib, kita punya aturan main. Tapi problem begini, ya udah, semua ini sudah mengalah karena kita tidak mau ribut. Tapi mengalah pun ada batasnya. Kami nggak mau lagi dihujat-hujat, dibully-bully di ruang publik atas nama DPR begini, begono dan sebagainya, Pak. Kemudian kita bicara hukum lagi, Pak. Masalah LHA diekspos ke publik, itu kan hanya agregat. Pasal 11 ini baca, Pak. Nggak bicara agregat, kita bicaranya diksinya dokumen atau keterangan. Ya kan? Satu diksi kata pun nggak boleh keluar. Ini menurut tafsir hukum yang saya pelajari. Tapi saya tidak ngancem Ivan. Saya tidak ngancem Pak Mahfud. Saya hanya mengingatkan. Apa yang saya ingatkan, DPR ini tahu semua dosa-dosa orang, Pak. Tadi kalau main intip-intipan dosa nggak apa-apa. Pak JB mengatakan, kita ini datang juga udah siap tempur. Saya tahu lah, mungkin saja saya di TO. Ya kan, kita juga sudah siap, sama-sama cari dosa. Kalau harus begini apa boleh buat? Bayangin, Prof. Prof punya kader sama-sama ngintip dosa jadinya. Iya kan? Nggak ada yang sempurna kita ini. Saya udah lama juga jadi pengacara dan persidangan di tempatnya Prof juga. Saya tahu, Pak. Gitu. Tapi saya tidak pernah mau ngancem-ngancem, Pak. Nah,
saya juga ingin sampaikan mengenai bicara akurasi, Pak. Ya, saya minta Prof kayak tadi bicara ini anggota DPR yang Markus mana periode yang lalu. Ya nggak apa-apa, berarti periode yang lalu saya keberatan. Nanti saya bilang saya akan keberatan periode yang lalu kita Markus. Kalau Pak Beni nggak keberatan nggak apa-apa. Mungkin Pak Beni merasa emang ada Markus. Ya nggak apa-apa kalau saya keberatan. Itu dulu, ya kan nggak apa-apa. Entar dulu jangan dibantah sebentar. Ini kita bicara akurasi. Nggak, saya interupsi. Nggak, sebentar dulu. Ini ada undang-undang ini. Iya sebentar. Nggak, saya interupsi. Nggak, sebentar saya ngomong dulu. Tidak, saya interupsi. Nggak, saya ngomong dulu. Dulu. Ron, kasih gua dulu, Ron. Tolong nama saya disebut itu, Pak. Kasih dulu. Tolong saya dulu. Sebentar. Nah, di sini interupsi boleh manakala nama seseorang disebut. Dan nama saya. Iya, udah entar dulu ya. Oke. Bukan, Pak. Tolong. nanti diklarifikasi aja. Nanti undang-undang ini. Ya, makanya dengerin, kan saya bilang nama Pak saya Beni disebut. Iya mungkin saja kalau ada zamannya Pak Beni ada Markus, kan bukan saya nulis Bapak. Kecuali kecuali kalau nama saya tidak disebut. Mohon Pak Ketua. Oke, sekarang gini. Aja. Soal itu, Pak. Dalam aturan tatib. Ini Beni ngapain nih? Silakan Pak Beni kalau mau interupsi, Pak. Pak Beni nih? Ya, saya tidak membantah apa yang Anda katakan, tetapi nama saya disebut seolah-olah saya diam dan membenarkan itu. Itu yang saya tidak setuju. Ya, sebetulnya saya merasa rapat kita ini belum selesai dan saya siapkan cadangkan waktu untuk bahas soal ini. Saya sangat tidak setuju Pak Mahfud ngomong soal DPR kali lalu. Sangat saya tidak setuju. Dan jangan lupa juga, selama Pak Mahfud jadi ketua MK, hakim MK selama beliau masuk bui. Jangan dong, selalu kalau begitu kita katakan hakim MK juga calo. Pak Mahfud juga calo. Jangan dong. Jaga martabat. Saya juga sakit hati. Saya juga sedih. Saya juga tahu Pak Mahfud. Tadi kan saya sudah ngomong. Saya tahu Pak Mahfud siapa. Dulu. Saya ngomong jelas toh. Kalau ngomong dosa semua jangan dong. Mau buka kita semua? Mau saya buka? Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin Pak Arteria bisa klarifikasi dengan Pak Beni secara langsung di sini supaya tidak ada. Makanya ketua dengerin, ini saya irama ini. Iya. Makanya supaya interaksinya jangan akhirnya personal anggota yang merasa. Oke. Karena yang terima kasih. dari Pak Mahfud. Enggak, itu lain nanti kita jelas. Silakan Pak Arteria. Iya.